Luo Yin membeku karena terkejut. Dia melemparkan tatapan tidak percaya ke arah Guru Yun. Matanya dipenuhi dengan keheranan. Tidak heran penjaga toko Zhao memanggilnya Nona Sulung. Dia sebenarnya adalah bos di belakang balai 100 ramuan. Namun Luo Yin bertanya-tanya, mengapa dia tidak tahu tentang ini. Selanjutnya, ketika balai 100 ramuan didirikan, Guru Yun bahkan belum lahir. Guru Yun mengerutkan kening, jelas bahwa dia tidak senang dengan Zuo Shangchen yang mengungkap identitasnya. Tatapannya yang acuh tak acuh menyapu wajah pria yang sangat menawan itu. Jika bukan karena fakta bahwa kamu adalah teman kakakku, berdasarkan apa yang kamu katakan tadi, aku akan menyuruh Penatua Yu untuk mengusirmu. Zuo Shangchen menggosok hidungnya, senyumnya pahit. Bukankah dia hanya khawatir Susu akan melakukan sesuatu pada Guru Yun setelah meremehkannya? Namun tidak peduli apa alasan di balik itu, dia telah mengungkapkan identitasnya tanpa izinnya. Dia memang salah. Susu membuka mulutnya, dan sepertinya dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia terlalu malu untuk mengatakannya. Pada saat ini di dalam aula lelang, suara Penatua Yu bergema lagi. Semuanya, jika tidak ada pertanyaan, ayo kita mulai lelang ini. Kali ini kami memiliki total 5 pil peremajaan kecantikan yang tersedia. Setiap orang bisa mendapatkan paling banyak 1 pil. Pil pertama mulai di harga 10.000 koin emas. Mengikuti kata-kata Penatua Yu, seluruh aula menjadi sunyi. Kemudian, suara perang penawaran yang panik meledak di aula seperti guntur. 100.000 koin emas. Semua orang terkejut dengan tawaran percaya diri ini. 100.000 koin emas sudah cukup untuk keluarga menengah untuk hidup selama 2 tahun. Namun itu adalah tawaran awal untuk pil ini sekarang. Ba Zentian, istrimu sudah tua dan keriput. Untuk apa kamu membuang begitu banyak uang untuknya? Kenapa kamu tidak mendapatkan istri baru dan menyerahkan pil ini kepada kami? Seorang pria parubaya berpakaian hijau tertawa terbahak-bahak, sama sekali mengabaikan tatapan marah yang dilemparkan oleh Ba Zentian. Ba Zentian mendengus. Aku harus mendapatkan pil ini. Kalau begitu aku minta maaf, tapi aku juga tertarik dengan pil ini, jadi aku menawar 200.000 koin emas. Di dalam ruangan pribadi, Zuo Shangchen tersenyum sambil bersandar di kursinya. Wajah yang lebih cantik dari seorang wanita itu tersenyum lesu dan puas. Dia tampaknya tahu bahwa Guru Yun tidak terlalu berpengetahuan tentang kekuatan daratan, jadi di sampingnya, dia dengan ringan menjelaskan hal berikut. Pria dengan bekas luka di wajahnya itu adalah pemimpin bawah tanah kota surga negara Black Turtle, Ba Zentian. Di negara Black Turtle, kota surga bahkan lebih kuat dari negara itu sendiri. Bisa dibayangkan betapa kuatnya Ba Zentian. Namun, Ba Zentian ini adalah suami yang terkenal dengan istilah dikuasai istrinya. Guru Yun mengangkat alis, tatapannya mendarat di Zuo Shangchen. Zuo Shangchen membuka kipasnya, dan tersenyum sambil terus berbicara. Aku menduga Ba Zentian ada di sini untuk membeli pil peremajaan kecantikan untuk istrinya. Adapun orang yang bertarung dengannya untuk itu adalah penjaga toko untuk balai obat terbesar di kota surga. Dia mungkin bertujuan untuk membawa pil itu kembali, dan menampilkannya sebagai harta karun di aulanya, untuk menghidupkan perdagangan untuk dirinya sendiri.
Kota surga? Guru Woyun terdiam beberapa saat sebelum dia bertanya. Kekuatan macam apa kota surga ini? Kenapa aku belum pernah mendengarnya sebelumnya? Di negara Black Turtle, kota surga adalah organisasi dengan otoritas paling besar. Jika keluarga kerajaan negara Black Turtle ingin mengubah dinasti, tidak mungkin hanya dengan dukungan dari anggota kerajaan mereka. Sebaliknya, mereka harus mendapatkan persetujuan dari kota surga. Bahkan ketika memilih putra mahkota, keluarga kerajaan membutuhkan persetujuan kota surga. Dengan demikian, kota surga adalah keberadaan terbesar di negara Black Turtle. Guru Woyun sedikit heran, meskipun ada organisasi yang lebih kuat dari keluarga kerajaan di negara Azure Dragon, membiarkan organisasi itu memutuskan siapa yang akan menjadi posisi putra mahkota tidak pernah terdengar baginya. Tempat seperti apa kota surga yang misterius ini? Bisakah kamu terus menjelaskan situasi di kota surga kepadaku? Guru Woyun bertanya dengan penuh semangat. Tentu. Mata Zuo Sangchen menunjukkan sedikit senyuman. Tuan kota, keluarga Xia, mengendalikan seluruh kota surga. Seharusnya tuan muda mereka sangat lemah dan sakit sejak dia masih muda. Diasumsikan bahwa dia tidak akan hidup lebih dari 15 tahun. Namun hanya beberapa bulan yang lalu, tuan muda itu tiba-tiba menjadi lebih baik dan kultivasinya meningkat pesat. Situasinya agak mirip denganmu. Saat dia selesai berbicara, pupil Zuo Sangchen menyempit saat dia mengarahkan pandangannya ke arah gadis di depannya. Berdasarkan informasi Qinyi, Guru Woyun juga pengecut yang lemah dan tidak berguna, tapi itu telah berubah setelah pengalaman mendekati kematiannya. Tuan muda dari keluarga Xia itu, siapa namanya? Jantung Guru Woyun berdetak kencang di luar keinginannya. Dia mengambil napas dalam-dalam dan bertanya. Xia Linyu. Seolah-olah petir telah menyambar hati Guru Woyun, seluruh tubuhnya mulai gemetar. Dia buru-buru menutupi wajahnya dengan tangannya saat air mata perlahan bocor melalui celah-celah di antara jari-jarinya. Yuer? Apakah itu dia? Mungkinkah itu dia? Mungkinkah dia masih hidup di dunia ini? Dalam kehidupan sebelumnya, dia akan memberikan hidupnya untuk melindunginya. Pada akhirnya, anggota tubuhnya telah robek di depannya saat dia mati dengan menyedihkan. Apa tingkat rasa sakit yang menyayat hati itu? Satu-satunya penyesalan yang dia miliki setelah kehidupan sebelumnya adalah tidak dapat melindungi orang-orang yang berharga baginya. Ruoyun, apa yang terjadi padamu? Luoyin bertanya bingung saat dia menatap Guru Woyun. Dari apa yang dia ingat, Guru Woyun tidak pernah meninggalkan negara Azure Dragon. Bagaimana dia bisa tahu tuan muda dari keluarga Xia negara Black Turtle? Mengapa dia begitu gelisah setelah mendengar nama Xia Linyu? Aku baik-baik saja. Suara Luoyin membawa Guru Woyun kembali ke akal sehatnya. Baru sekarang dia menyadari bahwa semua orang menatapnya dengan tatapan aneh. Dia buru-buru menyeka air matanya dan dengan lembut tersenyum saat dia berbicara. Zuo Sangchen sedikit mengernyitkan alisnya. Dia memandang Guru Woyun seolah sedang memikirkan sesuatu. Setelah waktu yang lama, dia akhirnya berkata, Xiao Yuner, kota surga terputus dari dunia luar. Tidak ada yang diizinkan masuk kecuali mereka memiliki tanda penguasa kota surga. Terima kasih. Guru Woyun memiringkan kepalanya dan tersenyum bersyukur. Dia berterima kasih kepada Zuo Sangchen karena menceritakan semua ini padanya.
dia harus melakukan perjalanan ke kota surga, terlepas dari apakah tuan muda keluarga Xia adalah Yuer atau bukan. Jika kamu ingin menunjukkan rasa terima kasihmu, maka kamu bisa memelukku. Zuo Shangchen dengan lesu membuka tangannya, menunggu gadis itu terbang ke dalamnya. Namun, kata-kata Zuo Shangchen membuat Susu menghentakkan kakinya dengan sedih. Chen Gege. Chen Gege selalu tidak menyukai orang menyentuhnya, namun saat ini, dia sebenarnya ingin memeluk wanita lain. Ini membuatnya merasa pahit di hatinya. Tatapan yang dia arahkan ke arah Gu Ruoyun penuh dengan permusuhan. Pada saat ini, pil pertama sudah dilelang. Tidak peduli berapa banyak uang yang dimiliki Bazentian, dia tidak dapat menandingi kekayaan milik bos aula obat terbesar di kota surga. Dengan demikian, pelelangan berakhir dengan tawaran 3 juta koin emas. Tentu saja, karena ini baru babak pertama, banyak orang yang belum mau menunjukkan tangan mereka. Ada 4 pil lagi. Mengapa menghabiskan begitu banyak di kompetisi di awal? Itu karena banyak orang memiliki pemikiran seperti ini, sehingga mereka akan menyesal menyerah pada ronde pertama. Pada akhirnya, itu adalah harga terendah untuk seluruh lelang. Baiklah, kita akan memulai putaran kedua sekarang. Kali ini, tawaran awal kami adalah 3 juta koin emas. Kerumunan tiba-tiba menjadi gempar. Tawaran awal untuk babak ini adalah tawaran terakhir dari babak sebelumnya.